Selamat siang kepada Bapak dosen. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil review kelompok misi saya yang berjudul Misi kepada Kaum Difabel. Berbicara mengenai kehidupan gereja, maka erat kaitannya kita sedang berbicara dengan keadaan jemaat pada saat ini. Di mana bila kita melihat dalam keadaan jemaat, maka kita akan menemukan bahwa dalam sebuah gereja, keadaan jemaatnya tidak sama atau berbeda-beda dari segi pendidikan, ekonomi, status, dan berbagai latar belakang kehidupan lainnya. Bila dikaitkan dengan misi, maka pada hakikatnya misi dilakukan kepada seluruh dunia, yaitu Missio Dei, untuk menghadirkan Shalom atau kerajaan Allah. Misi tidak memandang rupa termasuk juga penyandang disabilitas. Tetapi pada kemerosotan moral dan ketidakadilan yang ditegakkan, sering sekali penyandang disabilitas dipandang sebelah mata di dalam masyarakat. Dalam melaksanakan misi, gereja dibentuk sebagai agen misi yang diutus ke dalam dunia untuk mengasihi, melayani, memberitakan, mengajar, menyembuhkan, dan membebaskan seluruh umat manusia. Dalam hal ini, kelompok memandang bahwa pentingnya untuk melihat atau merumuskan misi terhadap penyandang disabilitas yang terpinggirkan, yaitu sebab gereja pada dasarnya akan memberikan dukungan kepada kaum yang tertindas maupun yang tersingkirkan. Karena mereka juga merupakan bagian yang sama dalam keselamatan dan semua manusia sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan kebebasan seperti yang terdapat dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Penggunaan istilah ini didasarkan pada pemikiran orang yang memiliki kebutuhan khusus atau cacat, atau biasa yang kita sebut sebagai difabel. Meski memang dengan cara yang berbeda, seperti kebanyakan orang yang biasanya. Penggunaan istilah difabel sendiri sejalan dengan pernyataan menurut Leonard J. Davis yang mengatakan bahwa disabilitas sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan kata disabilitas yang dianggap tidak baik. Sebagai sebuah istilah, disabilitas menggambarkan semua gangguan, baik itu fisik, mental, intelektual, dan lain sebagainya. Perlu diketahui kembali bahwa misi utama Allah adalah untuk menghadirkan Shalom Allah ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan menjadi sama seperti manusia. Walaupun sebenarnya keberadaan Yesus di dunia pada kenyataannya banyak dibenci oleh orang banyak. Tetapi faktanya disebutkan bahwa kasih Allah menutupi semua yang ada di dunia ini. Dengan demikian perlu kita ketahui bahwa misi Allah dan keselamatan dari Allah berlaku bagi seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Dalam artiannya, tidak ada yang dibeda-bedakan dan tidak ada yang terselubungi. Allah itu adil, maka setiap ciptaannya menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah secara sama rata. Di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupanya, yaitu dalam kurung Imago Dei. Hal ini menjelaskan bahwa manusia termasuk kaum difabel merupakan cerminan dari Allah sendiri, atau dalam kalimat lain, manusia merupakan citra dari Allah. Pemikiran yang lebih ramah untuk menjelaskan Imago Dei kepada kaum difabel adalah berbicara tentang citra Allah. Citra Allah yang dapat hadir dalam berbagai bentuk dan rupa manusia, dan apapun keadaannya, semua manusia tetap berharga di mata Tuhan. Sebab manusia adalah citra Allah. Manusia dalam hal ini adalah manusia keseluruhan yang tidak ada bedanya baik dari golongan fisik ataupun golongan lainnya. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas ciptaan lainnya seperti yang terdapat di dalam Kejadian 1. Alkitab memang banyak memuat pendiskriminasian terhadap kaum difabel.
Hal ini dikarenakan faktor budaya ketika menuliskan Alkitab. Alkitab begitu menjunjung tinggi kenormalan, sehingga Tuhan Allah selalu digambarkan sebagai Tuhan yang hebat dan sempurna. Kaum difabel, di mana di mata manusia mereka dianggap tidak sempurna. Namun kesempurnaan Tuhan melebihi apa yang dilihat dan dimengerti oleh manusia. Kesempurnaan dalam kaum disabilitas dapat dilihat dari bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya melalui mereka. Orang-orang yang difabel kerap kali dinilai karena akibat dari dosa yang mereka lakukan. Bahkan tertulis di Alkitab di Imamat pasal 20 ayat yang ke-16 sampai 23 diceritakan bahwa orang-orang yang cacat diperlakukan berbeda karena dianggap mendapatkan kutukan atau hukuman karena dosa-dosa mereka. Salah satunya adalah mereka tidak layak untuk mempersembahkan korban persembahan di mezbah sebab Allah kudus. Di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu mengembalikan hukum Taurat kepada maksud yang sebenarnya, dan bukan hanya berhenti pada ritus atau ritual keagamaan saja. Karena justru hal tersebut memberikan tekanan besar kepada masyarakat. Memang dalam beberapa pelayanan kesembuhan yang dilakukan Yesus menyampaikan tentang pengampunan dosa dan kesembuhan. Yesus dengan dekat dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yesus secara teratur menolong orang disabilitas, menolong orang buta sehingga dapat melihat, menolong orang tuli sehingga dapat mendengar, dan menolong orang yang lumpuh sehingga dapat berjalan. Dia juga membersihkan orang yang sakit kusta dan orang-orang lainnya. Kejadian memberitahukan kita tentang Allah yang menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya sendiri. Gambaran tentang Tuhan ini menceritakan tentang seseorang yang mengambil ke atas dirinya sendiri melalui masalah-masalah manusia, yaitu seperti buta, tuli, cacat, ataupun cacat mental ataupun fisik. Inilah yang Allah cerminkan dari diri pria dan wanita yang pada saat itu sama-sama terluka dan menderita karena akibatnya sendiri. Kita beralih ke pandangan gereja. Gereja merupakan pernyataan misi Allah dalam dunia, yang mana berarti sudah seharusnya gereja melakukan misi Allah di dalam dunia yang untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah jemaat. Misi Allah adalah untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia, yang berarti gereja harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks misi yang dihadapi termasuk kepada kaum difabel. Gereja harus dapat menemukan cara terbaik untuk melakukan misi dan menghadirkan damai Allah kepada kaum difabel. Menurut John Stott bahwa gereja adalah jemaat, yang mana dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa fokus gereja seharusnya adalah orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang berdosa. Dengan demikian, gereja harus menjadi pusat dari damai Allah yang diberikan kepada setiap jemaat. Perlu kita pahami bahwa gereja kembali tidak sendiri dan tidak pernah disebut oleh gereja yang tunggal, karena gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya. Sama seperti jemaat pada umumnya yang memiliki kebutuhan rohani, kaum difabel juga memerlukan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi, yang mana artinya sudah menjadi hakikat dari gereja untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya, sekalipun itu oleh para kaum difabel. Gereja adalah pernyataan misi Allah di tengah-tengah dunia. Maka apa yang dilakukan gereja haruslah sesuai dengan apa yang dilakukan Allah. Yesus sendiri dekat dengan segala kaum, dan jelas dapat kita lihat bahwa pelayanan Yesus kepada setiap orang secara universal tanpa terkecuali. Misi tentunya bergerak di bidang pelayanan, di mana misi bergerak kepada orang-orang yang kurang mampu, seperti orang-orang kaum difabel dan orang-orang yang membutuhkan lainnya, sehingga terjadi kesetaraan di dalam gereja, di mana misi harusnya berpihak kepada orang-orang yang tertindas dan kaum difabel, bukan kepada orang-orang normal saja. Gereja sebagai perantara misi harus melihat itu dengan baik agar tujuan dan implementasi dari misi yang sesungguhnya tercipta di tengah-tengah dunia ini. Dengan begitu,
Para kaum difabel dapat merasakan missio Dei di tengah kehidupan mereka. Misi selalu diperhadapkan dengan kehidupan dunia yang beraneka ragam, di mana para pelaku misi harus dapat melihat dan menelusuri setiap aspek kehidupan sosial agar misi dapat dilakukan kepada semua orang, termasuk kaum difabel dan orang-orang yang terkucilkan. Misi kepada kaum difabel diperhadapkan dengan teks Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Di mana melalui teks ini penulis Injil Lukas tampil menonjolkan kepedulian Allah yang lebih kepada sesama manusia dibandingkan dengan penulis Injil Matius dan penulis Injil Markus. Hal ini juga disebabkan karena pada dasarnya bahwa penulis Injil Lukas adalah seorang dokter, sehingga dia mampu melihat bagaimana semuanya yang ada, bagaimana semua keadaan yang terlihat pada saat itu. Sehingga apa yang dapat dilihat adalah di mana kita sebagai pelaku misi harus dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Lukas 4 ayat 18 sampai 19, sehingga missio Dei dapat sepenuhnya dirasakan oleh semua orang yang tertindas, semua orang-orang yang membutuhkan. Misi yang telah diberikan kepada gereja harus dapat dijalankan dan dilakukan kepada orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang kurang mampu, agar mereka dapat bersukacita dan selalu mengucap syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, atas apa yang telah dirasakan mereka dalam kehidupan mereka. Kita sebagai pelaksana misi harus sama seperti Lukas, yang melakukan tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan dan karya keselamatan Tuhan kepada orang-orang banyak. Sehingga misi itu tidak hanya sekedar kata-kata saja, melainkan tindakan atau perbuatan nyata atas apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu menjadi berkat bagi orang lain dan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, permasalahan ini gereja memiliki misi untuk memperhatikan bangunan gereja. Apakah gereja sudah mampu dijangkau oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus? Apakah gereja sudah memberikan semua yang diperlukan oleh orang-orang kaum difabel agar mereka dapat beribadah seperti orang-orang normal pada umumnya? Di sini gereja harus dapat memberikan dan mewujudkan itu, sehingga para kaum difabel dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang normal, sehingga mereka merasakan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Gereja adalah pusat misi Allah, yang dimana gereja berarti menjadi sumber atau Injil itu sendiri, yang menemukan saluran kebudayaan yang cocok untuk menyatakan iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Yang berarti gereja harus menyesuaikan diri dengan konteks misi yang dihadapi, termasuk kepada kaum difabel, di mana gereja harus menemukan cara terbaik untuk melakukan misi dan menghadirkan damai Allah kepada kaum difabel tersebut. Hal inilah yang berlaku bagi para pelayan gereja saat ini. Masih banyak pelayan gereja dan gereja pada umumnya belum sampai menyentuh kepada kaum difabel, dimanapun pemaparan ini menjadi pelajaran bagi gereja dan para pelayan secara khususnya. Seharusnya dan sehingga para pelayan saat ini dan kedepannya mampu untuk memberikan dan mewujudkan itu, sehingga para kaum difabel juga dapat merasakan hal yang sama seperti orang normal pada umumnya. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa gereja, pelayan, dan jemaat pada mulanya harus terlebih dahulu ramah kepada kaum difabel yang termarginalkan, termasuk kaum disabilitas lainnya. Dengan begitu, semua ciptaan Allah tanpa terkecuali dapat ikut berpartisipasi dalam upaya untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, gereja dan para pelayan harus dimampukan untuk bergerak, untuk menggerakkan seluruh jemaat untuk melakukan misi kepada kaum difabel. Terima kasih. Shalom Pak.